Trimanto Susilo. Kali ini saya akan membahas materi yang ke-27, yaitu dengan judul Teknik Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yaitu teknik evaluasi kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Evaluasi menjadi bagian integral dari kurikulum. Evaluasi menjadi bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Agar hasil evaluasi kurikulum tetap bermakna, diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat pelaksanaan evaluasi kurikulum ada 5 poin, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan, meliputi tujuan kelembagaan, bidang studi, dan pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu berkesinambungan, kegiatan yang selalu berkaitan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap penyimpulan. Dan yang ketiga, yaitu komprehensif. Nah, seluruh komponen harus dievaluasi meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. Yang keempat, berfungsi ganda, keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan bagi sekolah di mana kurikulum dilaksanakan. Dan yang kelima atau yang terakhir, berorientasi pada kriteria sesuai dengan sasaran, keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan objektivitas. Setelah membahas syarat-syarat pelaksanaan evaluasi kurikulum, selanjutnya yang tidak kalah penting dalam teknik pelaksanaan evaluasi kurikulum yaitu objek evaluasi kurikulum. Di sini ada 4 objek yang akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Yang pertama, evaluasi tujuan pendidikan. Dan yang kedua, evaluasi terhadap isi atau materi kurikulum. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap strategi pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir, evaluasi terhadap program penilaian. Yang pertama, evaluasi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen yang ada di dalam dokumen kurikulum. Evaluasi kurikulum sebagai dokumen adalah evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran. Terdapat sejumlah arti kriteria untuk menilai tujuan ini. Kira-kira yang dimaksud dalam evaluasi tujuan pendidikan seperti ini. Apakah tujuan setiap mata pelajaran itu berhubungan dan diarahkan untuk mencapai tujuan lembaga sekolah yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya, apakah tujuan itu mudah dipahami setiap guru? Dan apakah tujuan yang dirumuskan dalam dokumen itu sesuai dengan tingkat perkembangan siswa? Itulah yang kira-kira ada yang diharapkan dalam tujuan pendidikan kali ini. Dan yang kedua, evaluasi terhadap isi atau materi kurikulum. Bahwa yang dimaksud dengan isi atau materi kurikulum adalah seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap mata pelajaran. Sejumlah pertanyaan yang dapat dijadikan kriteria untuk menguji isi atau materi kurikulum diantaranya, apakah isi kurikulum sesuai atau dapat mendukung pencapaian tujuan seperti yang telah ditetapkan? Itu salah satu pertanyaan untuk menguji isi materi dalam kurikulum. Dan yang kedua, apakah isi atau materi kurikulum sesuai dengan pandangan-pandangan atau penemuan yang mutakhir? Dan yang ketiga, apakah isi kurikulum sesuai dengan pengalaman dan karakteristik lingkungan di mana anak tinggal? Nah, itu semua untuk pengujian atau teknik untuk mengklarifikasi atau
evaluasi terhadap isi atau materi kurikulum. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap strategi pembelajaran. Sebagai suatu pedoman bagi guru, kurikulum juga seharusnya memuat petunjuk-petunjuk bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran atau cara mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Salah satu aspek yang berhubungan dengan implementasi kurikulum adalah aspek pedoman perumusan strategi pembelajaran. Sejumlah kriteria yang dapat diajukan untuk menilai pedoman strategi pembelajaran diantaranya: apakah strategi pembelajaran yang dirumuskan sesuai dan dapat mendukung untuk keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan? Dan yang kedua, apakah strategi pembelajaran yang diusulkan dapat mendorong aktivitas dan minat siswa untuk belajar? Dan yang ketiga, apakah strategi pembelajaran yang dirumuskan dapat mendorong kreativitas guru? Dan yang keempat, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan siswa? Dan yang kelima atau yang terakhir, apakah strategi pembelajaran yang dirumuskan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia? Dan selanjutnya yang keempat dalam pokok-pokok evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi terhadap program penilaian. Komponen yang keempat yang harus dijadikan sasaran penilaian terhadap kurikulum sebagai suatu program adalah evaluasi terhadap program penilaian. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan adalah: apakah program evaluasi relevan dengan tujuan yang akan dicapai? Selanjutnya, apakah evaluasi diprogramkan untuk mencapai fungsi evaluasi baik sebagai formatif maupun fungsi sumatif? Dan yang seterusnya, apakah program evaluasi yang direncanakan mudah dibaca dan difahami oleh guru? Dan yang terakhir, apakah program evaluasi mencakup semua aspek perubahan perilaku? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi evaluasi tentang program penilaian. Sekian dari pemaparan makalah saya yang berjudul Teknik Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.